Kevin Dix dan Eleno buat tak sabar untuk kembali bergabung bersama timnas menjelang putaran ketiga. Ramai soal masyarakat Vietnam yang pede meremehkan Jay Itzes untuk bisa menang duel melawan penyerang baru timnya. Pemain raksasa timnas Australia mendadak cedera menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Begini respon berkelas coach Sintayong soal kritik yang ramai berdatangan kepada dirinya. Sosok Eleno terpantau di San Siro dan nonton langsung pertandingan kakaknya bersama AC Milan. Erick Thohir pajang video dan gambar oleh Romeni menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Peluang Kevin Dix untuk bermain di Premier League akhirnya semakin terbuka. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Masyarakat Vietnam di media sosial menyebutkan bahwa kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes akan terlihat seperti pemain amatiran jika dipertemukan dengan penyerang baru mereka yaitu Rafaelson. Keyakinan itu disuarakan setelah Rafaelson mencetak 5 gol dari 3 laga Piala ASEAN Cup 2024. Jay Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu dengan Nguyen Nhuan Son, ucap mereka. Ya, diketahui saat ini pecinta sepak bola Vietnam memang sedang jatuh cinta kepada ketajaman Rafaelson, di mana ia baru bisa dimainkan sejak matchday keempat grup B Piala ASEAN Cup 2024. Dalam kesempatan itu, ia seakan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, di mana di laga debutnya saat timnas Vietnam menjamu Myanmar, ia langsung mencetak 2 gol dan 2 assist. Kemudian di laga keduanya, ia kembali mencetak 1 gol di saat timnas Vietnam menang 2-0 atas Singapura di leg pertama. Kemudian di saat timnas Vietnam menang 3-1 atas Singapura di leg kedua, ia kembali mencetak 2 gol. Alhasil, untuk sementara ia duduk sebagai top skor Piala ASEAN Cup 2024 dengan koleksi 5 gol. Namun tentu hal ini terlalu dini jika mengatakan Rafaelson akan mengungguli Jay Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu, sebab level Jay Itzes saat ini jauh di atas sang penyerang. Berkat bermain bersama Venezia di Serie A, Jay Itzes rutin bertemu penyerang-penyerang top dunia. Dalam 1 bulan terakhir saja, Jay Itzes harus berduel dengan Dusan Vlahovic dan Romelu Lukaku baru-baru ini. Bahkan di saat menghadapi Juventus, Jay Itzes mencetak gol. Dalam kesimpulannya, hebat atau tidaknya Rafaelson baru bisa dilihat ketika timnas Vietnam tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, yang mana timnas Vietnam akan bertemu dengan tim-tim kuat dunia nantinya. Dalam hal ini tentu menarik melihat perjalanan timnas Vietnam ke depannya, mengingat para pendukungnya saat ini sangat pede untuk berbicara banyak, apalagi timnya saat ini menjadi kandidat juara Piala AFF atau Piala Ciki julukan di media sosial tanah air. Pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong diketahui sempat memberi respon kepada pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang kerap disapa Bung Toel. Ya, semenjak timnas Indonesia dinahkodai oleh coach Sintayong, Bung Toel disebut menjadi salah satu orang yang paling terdepan untuk melontarkan kritik. Hal itu terlebih di saat skuad Garuda menelan kekalahan. Ya, coach Sintayong yang sudah melatih timnas Indonesia sejak 2020 mengaku tidak dendam kepada Bung Toel. Hanya saja ia disebut sedikit jengkel sebab usahanya untuk tim merah putih kerap dinilai negatif. Saya tahu itu, penerjemah saya melaporkan. Karena dilaporkan jadi saya mengetahuinya, ujar coach Sintayong dalam sebuah wawancara di kanal YouTube KBS Indonesia dilihat pada Senin 30 Desember 2024 ini. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu sadar bahwa dirinya tidak bisa memuaskan semua orang. Menurutnya pasti ada pihak-pihak yang selalu berbeda pendapat. Saya pikir orang-orang seperti dia harus ada agar sepak bola Indonesia berkembang. Tidak semua orang akan menyukai saya 100%, kata coach Sintayong. Ya, lebih lanjut coach Sintayong menyampaikan bahwa jika seseorang mendapatkan dukungan 100%, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi otoriter. Jadi saya pikir tidak masalah meskipun terkadang saya kesal juga, imbuh coach Sintayong. Terkadang dalam hati saya bilang saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tapi dia masih mengatakan hal-hal yang tidak berguna, sambungnya lagi. Pemain termahal timnas Australia itu Harry Souttar kini mengalami cedera parah, di mana ia kini dipastikan absen hingga akhir musim dan tidak dapat bermain saat timnas Australia menjamu timnas Indonesia di matchday ke-7 grup C putaran ketiga. Harry Souttar sebenarnya berstatus sebagai pemain salah satu klub Premier League yaitu Leicester City, namun ia dipinjamkan ke salah satu klub Liga 2 Inggris pada musim panas kemarin. Bersama klub Liga 2 Inggris ia tampil oke, di mana ia tampil 21 kali dan membantu timnya menduduki posisi kedua klasemen Liga Inggris. Namun sayangnya di saat bersiap menghadapi laga berikutnya, ia
malah mengalami cedera tendon Achilles. Alhasil klubnya pun langsung memulangkan Harry Souttar ke Leicester City, mengingat sang pemain dipastikan cedera sampai akhir musim atau sampai ujung masa peminjaman. Terima kasih kepada semuanya di Sheffield United yang merupakan klub luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Sayangnya saya harus keluar untuk sementara, kata Harry Souttar. Namun saya mendoakan Sheffield United terus mendapatkan hasil terbaik di sisa musim, lanjut sang pemain. Tijani Reinders diketahui baru saja mencetak gol indah ketika AC Milan melawan AS Roma dalam laga lanjutan Serie A Italia. Namun yang lebih menarik adalah ada pemain timnas Indonesia yang ternyata nonton langsung di San Siro. Ya, diketahui Tijani tampil bersinar ketika AC Milan menjamu AS Roma, di mana ia berhasil mencetak gol indah di menit ke-16. Namun meski begitu, sayangnya klub Tijani gagal meraih kemenangan. Pasalnya Dybala bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-23. Menariknya, ketika Tijani Reinders membuat gol spektakuler itu, ada pemain timnas Indonesia yang nonton langsung di Stadion San Siro. Pemain timnas Indonesia itu adalah Eliano Reinders yang terlihat menyaksikan langsung pertandingan AC Milan di markasnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk sang kakak. Ya, sebagai informasi, Eliano merupakan adik dari Tijani. Kendati begitu, keduanya memang beda pilihan dalam membela tim nasional, di mana Tijani Reinders memilih membela timnas Belanda dan saat ini menjadi andalan di sana seiring karirnya yang melejit. Sementara Eliano Reinders kini sudah menyandang status sebagai WNI, di mana pemain pecuali tersebut sudah debut bersama timnas Indonesia pada Oktober 2024 yang lalu melawan timnas Bahrain. Klub Liga Inggris yaitu Leicester City kini didesak fansnya untuk mendatangkan Kevin Dix yang masa depannya masih belum jelas dengan FC Copenhagen. Ya, Kevin Dix saat ini berseragam FC Copenhagen, namun ia lebih dekat dengan pintu keluar dari klub tersebut. Penyebabnya adalah kontrak bek timnas Indonesia itu bersama FC Copenhagen akan habis pada Juni mendatang. Sedangkan sejauh ini kabarnya masih belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak. Bahkan Direktur Olahraga FC Copenhagen sempat menyatakan bahwa Kevin Dix bisa hengkang dari FC Copenhagen. Di tengah masa depan yang tidak menentu, muncul kabar dari fanbase Leicester City yang merekomendasikan Kevin Dix untuk direkrut, di mana mereka menyebutkan bahwa Kevin Dix menjadi pemain yang layak didatangkan oleh Leicester City pada bursa transfer musim dingin ini. Hal itu dikarenakan harga pemain keturunan Maluku tersebut akan jauh lebih murah karena kontraknya akan segera habis. Namun belum ada laporan resmi apakah Leicester berniat untuk mendatangkan bek timnas Indonesia itu. Ya, di sisi lain Kevin Dix juga tidak sepi peminat, di mana dikabarkan klub Bundesliga juga mengincar jasanya. Kevin Dix sendiri saat ini sudah resmi berstatus sebagai WNI, di mana ia telah debut bersama skuad Garuda ketika melawan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memamerkan momen dirinya bersalaman dengan pemain-pemain keturunan untuk diproses menjadi WNI. Salah satunya adalah Oleh Romeni yang saat ini sedang dalam proses. Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan program demi timnas Indonesia menuju panggung dunia. Selain Romeni, tim Gepen dan Diormark juga dipamerkan oleh dirinya. Kemudian tidak lupa mereka yang sudah resmi bisa memperkuat timnas Indonesia juga dipajang oleh Erick Thohir. Mereka adalah Tom Haye, Martin Pes, Calvin Verden, Eliano, Jaitzes, Mesilgers hingga Kevin Dix. Pemain-pemain ini diharapkan bisa membantu timnas Indonesia ke panggung dunia. Dengan program yang bagus, manajemen yang transparan, visi untuk membawa Garuda mendunia terus kami wujudkan, kata Erick Thohir. Ya, kehadiran pemain-pemain keturunan ini memang berdampak besar bagi timnas Indonesia, di mana saat ini skuad Garuda ada peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026, di mana tim Merah Putih saat ini sedang bersaing di grup C putaran ketiga. Ya, hal itu tentu tidak mudah karena lawan-lawan tim asuhan Coach Sintayong adalah Jepang, Australia, Cina, Bahrain dan juga Arab Saudi. Dalam hal ini Erick Thohir yakin bahwa timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpinya untuk tampil di Piala Dunia, namun syaratnya harus bekerja keras. Kepercayaan itu hadir untuk berjuang bersama bahwa tim Merah Putih bisa tampil di panggung dunia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja dengan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia, pungkas Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.